Well, sepertinya gua kudu buka suara lagi nih. Guys, stop spamming nanyain kapan episode terbarunya Solo Leveling Season 2 rilis. Sering gua bilangin ke kalian, episode anime itu rilisnya per minggu. Tapi Solo Leveling itu Sabtu, bukan Minggu, Bang. Bener banget, gak salah kok. Ofisialnya itu emang Sabtu. Tapi jamnya itu 23.30 alias setengah 12 malam. Karena gua ini konten alur cerita, baru bisa gua upload siang atau sore di hari minggunya. Buat yang nanya kenapa anime itu rilisnya satu episode per minggu, silakan cek ke Google aja. Oh ya, jangan kemakan channel clickbait yang misalnya aja nih ya, ngasih judulnya itu anime Solo Leveling season kedua episode 6 full. Ikan gurame, ikan lele. Itu anime apa PPT, le? Jangan lupa di push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan. Opa-opa penguasa bayangan tanpa puting tapi overpower season kedua episode kelima. 3, 2, 1, fire! Go, go! そこで何してるんですか? もう一度聞きます。そこで何をしてるんですか? Setelah dipergoki Cha-hae-in, Jinwo beralasan dirinya tengah tersesat dan sampai di tempat itu. Cha-hae-in pun memperingatinya bahwa pintu besar di hadapannya itu adalah ruangan bos dungeon. Dalam hati Jinwo agak terkejut karena bahkan dirinya tidak menyadari kehadiran Hunter Cha sampai diajak bicara. Di lain sisi Hunter Cha sendiri tengah kebingungan karena tadi sempat melihat Jinwo yang memegang sebuah belati, tapi kini dia tidak sedang memegang apapun. Nah, sesaat setelah Jinwo meminta maaf dan ingin pergi dari sana, secara tidak terduga Hunter Cha melakukan hal yang menjadi benih awal dari perasaannya sendiri. 待って。臭くない。 Usai ngendus baunya Jinwo, Hunter Cha nanyain apakah Jinwo benar-benar seorang hunter. Setelah memastikannya, Hunter Cha hanya memintanya untuk berhati-hati meski dalam hati ia masih penasaran apakah bau yang biasa ia cium tidak ada dalam diri Jinwo karena dia adalah seorang rank E. ランクが低いからかしら。臭くなかった。むしろいい匂い。 Sekembalinya rombongan penambang mewakili seluruh tim dan hunter yang ada, ketua tim memuji betapa hokinya Jinwo karena bisa papasan dengan Hunter Cha di dalam sana. Si ketua juga menjelaskan bahwa Hunter Cha selalu mengorbankan jam istirahatnya demi berpatroli dan melindungi tim penambang dari monster dan juga bos dungeon. Gak cuma itu aja, NPC A menambahkan Hunter Cha dikatakan tidak tahan dengan bau para hunter. Itulah kenapa dia selalu saja menutupi hidungnya tiap bertemu dengan hunter manapun. にしてはあの反応。俺にはハンター特有の匂いがない。俺がプレイヤーだからなのか。システムの恩恵を受ける唯一の存在。プレイヤーって結局のところ何なんだ。 Di sore harinya, nampak Jinwo yang digaji, dipuji, bahkan ditawari untuk bekerja di dunia penambangan. Meski gajinya cukup besar, tapi Jinwo harus menolak karena dirinya hanya menambang untuk mengisi waktu doang. Mendengar hal itu, ketua tim pun memahami dan mengajaknya untuk ikut sekali lagi di 2 Red Gate A dan C besok. Di tengah berpikir, fokus Jinwo tertuju ke 2 kali raid yang katanya akan dilakukan oleh unit penyerang kedua. Dan ya, itulah kelebihan dari guild mereka. Menyelesaikan 2 raid dengan hanya 1 tim doang. Jinwo pun tertarik dan ingin ikut, yang tentunya hal tersebut langsung membuat si ketua tim senang dan akan menaikkan upahnya sebanyak 2 kali lipat. 明日どこに行けばいいですか。じゃあ明日の日当は倍出すように言っておきますよ。え、あ、いやそこまでは。まあ俺のメンツも立たないんで。
Sementara itu di malam harinya nampak Hunter Cha yang terkejut mengetahui Choi Jong-in yang juga pengen mencari tahu informasi tentang Sung Jinwo. Dirinya semakin dibuat terkejut begitu pegawai yang diteleponnya ngasih tahu semua informasi seputar Sung Jinwo telah dikunci rapat-rapat oleh pusat. ダンジョンでの行動、チェ代表の調査指示、教会の対応、間違いなく何かある。これまでいろんなハンターに会ってきたけど、いい匂いがしたのはあの人が初めて。 Iya, sekarang kita tahu studio A1 Picture sepertinya menggelontorkan dana lebih untuk satu scene ini. Keesokan harinya, nampak Jinwo yang disambut oleh teman-teman penambang lainnya, yang mana hal itu mengingatkannya dengan masa lalu. 兄ちゃん、飯はちゃんと食ってきたか？やあ、孫君。ジヌさん、今日は怪我しないでくださいね。この感じ、しばらく忘れていた。 Singkat waktu, selesainya dengan Get Rank C, nampak mereka yang bisa selesai dengan cepat berkat adanya Jinwo. Bahkan mereka bisa makan bersama sembari nunggu unit kedua bersiap untuk raid kedua mereka di Get Rank A nanti. Gak lama kemudian, ketua unit kedua, Son Ki-hon, mendatangi mereka untuk meminjam satu orang dari tim penambang yang berkenan jadi pembawa barang, menggantikan pembawa barang timnya yang berhalangan hadir hari ini. Dan ya, dari semua orang yang tidak mau karena Get Rank A terlalu berbahaya bagi mereka, hanya Jinwo seoranglah yang mengajukan diri untuk melakukannya. Meski dia hanya seorang Hunter Rank E, namun Ki-hon tetap gak masalah dan berniat untuk mengajaknya. Sebelum mereka memasukinya, Jinwo sepertinya udah punya firasat. Pas Ki-hon ngasih tahu meski gate-nya sangat besar, namun bocoran mana yang tumpah keluar jauh lebih sedikit dari yang kemarin. Adapun susunan dari unit penyerang kedua ini terdiri dari 6 rank A dan 3 rank B. Komposisi yang sangat pas untuk melakukan Red Gate A berskala kecil. ハンタースはこんな攻撃体を2つも持っているのか。 Setibanya mereka di dalam, firasat Jinwo semakin kuat karena vibes yang dirasakannya sama seperti saat Red Gate tempo hari. Han Semi lalu mendekatinya untuk menenangkan Jinwo yang nampak sangat tegang baginya. Dengan memberitahukan tim mereka berisikan orang-orang yang sangat kuat. Jadi mereka akan aman-aman aja selama tidak bertindak gegabah. Di saat yang bersamaan dalam hati Ki-hon merasa harus menyelesaikan raid ini. Karena dengan begitu ia akan diangkat jadi ketua unit penyerang kedua secara resmi. 何の指示もなく戦闘態勢に。来るぞ。ダンジョンジャッカルだ。セテ Setelah menghabisi semua dungeon jakal yang menyerang, mereka pun heran kok bisa monster-monster ini ada di Get Rank A seperti itu. Jinwo yang heran pun dijelaskan oleh Semi bahwa dungeon jakal adalah monster rank C. Seharusnya mereka sudah dihabisi oleh monster peringkat atas yang mendiami gate tersebut. Di saat Jinwo yang baru aja mendapati para dungeon jakal yang memakai kalung dan diduga mereka telah dijinakan oleh monster lainnya, Libora dan member lainnya menoleh dan nampak sangat terkejut begitu sesuatu keluar dari dalam kegelapan. 道理で嫌な予感がしたんだ。 Weh, mate, bentar. Gua doang atau kalian juga ya? Warna merahnya itu kayak keren banget gak sih? Di tengah unit kedua yang masih terkejut melihat kemunculan sekompi High Orc di sana, semua monster itu nampak bersiap untuk menyerbu mereka semua. Sontak mereka semua pun mulai panik karena tidak hanya agro tank yang diabaikan, tapi juga para High Orc itu yang punya daya tahan sihir yang sangat-sangat tinggi.
首をはねよ。Diketahui satu High Oak saja sudah setara dengan seorang Hunter Rank A. Dan tentu saja kondisi mereka saat ini sangat amat berbahaya. Demi tidak dikepung oleh semua monster itu, Kihon meminta seluruh unitnya untuk membagi jadi 3 tim dan berpencar. Setelah Semi meregenerasikan tangan seorang Hunter Rank B, seonggok High Oak nampak akan menyerang mereka berdua dari belakang. Di tengahan Semi yang pasrah dengan kematian yang sudah di depan matanya, secara tidak terduga ini yang terjadi. Sontak Semi pun hanya bisa terbelanga mempertanyakan apa yang baru aja terjadi. Jinwo yang saat ini sedang memakai skill kamuflase pun terus memberi support sembari membantai beberapa monster secara diam-diam. あまり部外者の俺が出しゃばりたくないが見過ごすわけにはいかない。余計なことはすんなよ。Epic Edian, berkat bantuan Jinwo barusan, unit kedua akhirnya berhasil mengalahkan sekompi High Oak tadi. Usai memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak mereka, Semi ngasih tahu keanehan yang terjadi tadi yang juga dirasakan oleh Kihon dan semua orang. Kina yang juga punya skill telekinesis pun ditanyain apakah dia yang tadi melakukannya. Tentu Gina merasa tidak melakukannya, apalagi skill telekinesisnya terbilang masih level rendah. Libora yang tiba-tiba menyinggung soal kemungkinan penggunanya bukan dari tim mereka dan menggunakan kamuflase, mengindikasikan bahwa sebenarnya dia sudah tahu siapa yang melakukannya. あの荷物持ち、うちの攻撃隊をバカにしてるわね。マジックキャスターがいるのに、隠密なんか使って隠れた気でいるなんて。まあでも、助けてもらったのは確かだし、理由もあるようだから、見なかったことにしてあげる。 Semua kejadian yang baru aja terjadi jelas membuat unit mereka ragu untuk melanjutkan raid kali ini. Meski tahu keputusan ini akan membuatnya terancam tidak bisa menjadi ketua tim lagi, namun sebagai leader yang bijak, Kihon memilih untuk mundur agar regunya tidak berakhir naas. これは結界ですね。それも上位の。 Sungguh sial sekali nasib mereka. Satu-satunya jalan masuk dan keluar mereka malah disegel menggunakan sihir penghalang yang entah datang dari mana. Meskipun Libora spesialis bongkar segel, tapi dia tetap butuh waktu dan juga tenaga tambahan untuk melakukannya. B 級ハンターまでもが察知するこの魔力の波動。なぜ外からこれを感じられなかった。 Oh my god, tanpa disangka-sangka sihir penghalang itu telah dipasangi sebuah jebakan kutukan. Semi yang gak merespon saat diminta untuk menggunakan sihir suci pun membuat Kihon menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Yang ternyata... Sungguh sangat di luar nalar. Dengan jumlah mencapai 50-an, sudah pasti unit penyerang kedua tak akan mampu bertahan sama sekali. Bersama dengan Kihon yang maju karena tahu pemimpin regu High Oak itu berbeda dari biasanya, tanpa disangka-sangka ada sosok yang mengendalikan High Oak itu untuk menyampaikan sesuatu pada mereka. Kargalgan,
Sosok yang mengendalikan High Orc ini seorang shaman agung sekaligus sosok yang memblokir pintu keluar dengan sihir penghalang serta kutukan di dalamnya. Mengetahui unitnya tak akan mampu melawan mereka semua, Kihon memilih untuk menemui pimpinan mereka, yakni Kargalgan. Ia kemudian memanggil Jinwo untuk memberitahukan rencana mereka, di mana setelah mereka nanti melakukan serangan ke Kargalgan, mau bagaimanapun hasilnya, pasti Kargalgan akan terganggu dan kehilangan kendali atas sihir penghalangnya itu. Jinwo pun diminta untuk pergi keluar dan meminta bantuan pada unit utama. Jinwo juga dijelaskan bahwa misi unit kedua bukanlah keluar hidup-hidup dari sana, melainkan menutup gate tersebut. Semi kemudian menitipkan sebuah buku wasiat untuk orang tuanya pada Jinwo. Sebagai hunter, mereka harus menjalankan kewajiban, namun ia berharap Jinwo bisa keluar dan melangkah maju ke depan. Suasana yang dirasakannya saat ini mengingatkannya kembali dengan dungeon 2 lapis ya patung Pepsoden kala itu. とりあえず預かっておきますが、そうならないことを願います。 Sementara itu di luar gate, nampak Hunter Cha yang terobsesi dengan bau Jinwo hingga membuatnya mencari-carinya di red unit kedua. Dirinya pun terkejut pas dikasih tahu oleh ketua tim penambang, Jinwo yang masuk sebagai pembawa barang oleh unit penyerang kedua.